Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk membongkar noken as ya, khusus di Honda Beat ESP masku, atau di Honda Beat injeksi masku ya. Sebenarnya semuanya sama ya untuk Beat injeksi ya masku ya. Seperti apa cara ngebongkarnya dan bagaimana cara untuk memasangnya, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik ya bagaimana cara untuk membongkarnya ya masku. Pertama-tama yang kalian lakukan ya, yang kalian lakukan adalah subscribe dulu ya channelnya Kiki Rizky ya, agar kalian nggak ketinggalan info terupdate ya terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky. Setelah udah subscribe, langsung aja kalian ambil kunci T10 ya untuk ngebongkar baut pengikat noken asnya ini masku ya. Kita lepas dulu ya baut 10-nya ini, agar pada saat posisi pelepasan noken as itu biar gampang masku ya. Dan fungsinya untuk baut ini adalah baut penahan noken asnya ya masku ya, biar nggak oblak ya atau nggak gerak ke kanan atau ke kiri masku. Nah kalau udah kelepas ya masku ya, tinggal kalian lepas itu ya kancingannya ya, kancingan templarnya atau as templarnya masku ya, dengan menggunakan obeng bisa atau menggunakan mur baut bisa masku ya. Ini sangat mudah sekali kok masku ya. Kenapa bisa mudah mas? Soalnya di dalam asnya ini ada dratnya masku ya. Bila mana ya kalau macet atau kalau susah bisa ya dipasangkan baut di sini ukuran 8 masku ya. Ukuran 8 kalian masukkan, kalian dratkan, tinggal kalian tarik masku ya. Tapi rata-rata itu gampang kok masku ya, nggak sampai itu ya, nggak sampai seret masku ya. Dan untuk pemasangannya jangan sampai terbalik juga ya masku ya. Kalau terbalik agak ribet juga masku kalau untuk pelepasan selanjutnya ya. Dan ini dia adalah templarnya ya masku ya, templar intek masku. Ada kodenya juga I, dan ada itu ya, ada kayak semacam itu ya kode di depannya I masku ya. Itu sebenarnya I itu adalah kode inteknya masku ya, bagian intek. Dan ada perbedaan juga ya di templar intek sama templar exhaust ya masku ya. Templar exhaust ada perbedaannya sangat mencolok masku, jadi jangan sampai terbalik ya masku ya. Kalau terbalik gimana mas? Kalau terbalik ya suara kasar ya masku ya, suara kasar, dan stasioner biasanya keluar suara kayak ketukan ya, tek-tek ya masku ya. Perbedaannya ada di sini masku ya, ada kode E-nya sama ada punculannya ya, nok-nokannya di sini. Itu menandakan kalau templar ini adalah templar exhaust ya masku ya, dan ini adalah templar intek, nggak ada punculannya atau nok-nokannya ya masku ya. Bisa kalian cek ya perbedaannya ini ya masku ya, jangan sampai terbalik masku ya, jangan sampai terbalik. Kalau udah tinggal kalian lepas aja ya noken asnya kayak gini ya masku. Sangat mudah sekali masku ya cara untuk ngelepasnya masku. Bagi kalian yang mau bongkar silinder kop sendiri ya kayak gini ya masku ya cara untuk ngelepas nokennya. Atau bagi kalian yang mau nyekur ya skur klep, bisa nih tips dari saya ya untuk pembongkarannya. Sangat mudah sekali masku ya. Kalau sudah dibongkar dan dibersihkan ya masku ya, jangan lupa ya untuk pada saat proses pemasangan kalian kasih oli ya, kalian kasih oli pada bagian ADS nya ini ya masku ya, bagian ADS nya ini, dan pada bagian bearing-bearingnya ini masku ya, seperti ini ya masku ya. Kalian kasih oli seperti ini ya, kita kasih oli pada bagian-bagian ini ya masku ya. Ini pada bagian bergeraknya masku soalnya. Kenapa harus dikasih oli mas? Ya pada saat pemasangan biar enak masku ya, biar nggak ada kendala di proses pemasangannya ya masku ya. Kalau udah kasih oli kita gerak-gerakkan kayak gini ya masku ya, biar olinya masuk ke dalamnya masku. Nah kalau udah kepasang kayak gini, kalau udah kasih oli kayak gini ya, kalian kasih oli juga ya pada bagian templar bearingnya ini ya, pada bagian templar bearingnya dan pada bagian asnya juga ya, atau itu ya, atau kancingan templarnya masku ya, kancingan templarnya masku. Nah kalau udah beres, udah dibersihkan,
kita langsung masuk proses perakitannya ya Masku ya. Proses perakitannya juga sama ya seperti tadi ya Masku ya, cuma urutannya dibalik aja ya Masku ya, urutannya dibalik ya. Ini udah kita skru juga ya Masku ya. Ini adalah silinder kopnya customer kita, dan ada kendala juga ya di klepnya yang bocor Masku, soalnya kotoran di filter terlalu menumpuk ya, terlalu menumpuk, akhirnya masuknya ke klepnya Masku. Jadi bagi kalian penting sekali ya untuk mengganti atau melakukan perawatan untuk filter udaranya Masku. Oke Masku, tanpa basa-basi lanjut ya, kita akan lakukan proses pemasangannya Masku ya. Jangan lupa ya, seperti biasa kita kasih oli dulu pada noken asnya ini ya Masku ya, biar pada saat posisi pemasangannya biar enak Masku, langsung masuk Masku. Dan saya juga akan berbagi tips juga ya untuk pemasangan nokennya ini biar gampang ya, biar gampang dan nggak ribet ya Masku ya. Untuk pemasangan nokennya ini harus kalian paskan ya, bearing yang ada di dalamnya sini harus lurus masuk ke rumah silinder kopnya ya Masku ya, atau rumah bearingnya Masku, harus masuk pas. Kalau nggak pas kayak gini ya agak sulit. Nah kalau agak sulit kayak gini cukup kalian congkel bagian atasnya ya Masku ya, congkel bagian atasnya dan kalian gerakan seperti ini Masku ya, sampai dianya masuk dengan pas sendirinya Masku ya. Seperti ini Masku, saya contohkan ya Masku ya, saya contohkan seperti ini. Nah kalian dorong sedikit naik ke atas ya, kalian dorong sedikit naik ke atas nokennya. Nah seperti ini Masku ya, langsung masuk Masku. Sangat mudah kok Masku ya kalau pas ya, kalau nggak pas memang agak sulit. Nah caranya harus kalian dorong sedikit ke atas ya nokennya ya, biar masuknya biar pas Masku. Seperti ini saya contohkan kembali. Nah langsung masuk ya, kalian dorong sedikit ke atas nokennya biar masuk ya. Kalau udah masuk kayak gini langsung aja kita baut 10 ya Masku ya, biar nokennya nggak lari ke mana-mana Masku, biar nggak lari ke Pak RT, biar nggak lari ke Pak RW ya Masku ya. Langsung aja kita pasang baut 10 nya dan kita rapatkan ya Masku ya, jangan lupa dirapatkan Masku. Ini adalah sekedar tips dari saya ya Masku ya, biar kalian nggak lupa ya, bautnya udah dikencengin apa belum. Kalau masang baut harus langsung dikencengin Masku ya. Oke langsung aja kita pasang temlarnya ya Masku ya. Dan ini adalah temlar intake ya, ada kodenya I ya, intake ya Masku. Ini adalah lubang intake-nya, jadi jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik temlar intake ditaruh di exhaust itu akan keluar suara kasar ya Masku ya. Dan kita kasih oli juga ya Masku ya, agar pada saat posisi pemasangan biar gampang Masku ya. Untuk posisi pemasangannya asnya ini ya, atau tahanan temlarnya ini juga perlu kalian perhatikan ya, jangan sampai terbalik Masku, yang nggak ada dratnya ya. Ini kan ada dratnya ya, yang ada dratnya pada bagian luar ya Masku ya, jangan sampai kebalik kayak gini. Kalau kebalik otomatis posisi pelepasan selanjutnya agak sulit ya, soalnya nggak ada tandokan dratnya. Itu pun kalau gampang ya keluarnya, kalau susah ya alamat Masku ya. Oke kita kasih dulu ya oli atau pelumasnya ya Masku ya, biar masuknya biar gampang dan enak Masku ya. Kalau udah masuk kayak gini tinggal kalian dorong sampai mentok nih Masku ya, sampai mentok. Ini apakah bisa lepas Mas kalau dipasang? Jawabannya enggak ya, karena soalnya itu nanduk pada bagian baut silindernya ya Masku ya. Kalau biasa anak-anak bengkel baut sunduk Masku ya. Dan ini adalah temlar exhaustnya ya, ada punculannya ya Masku, atau ada noknya ya, dan ada kodenya E Masku ya. Ini adalah intake Masku, singkatan dari intake. Oke lanjut, bisa kita kasih pelumasnya ya atau olinya, biar masuknya sangat mudah dan gampang Masku. Dan jangan lupa pada bearingnya juga ya, kita kasih olinya Masku ya, atau pelumasnya. Sangat mudah dan simpel ya Masku ya, cara untuk bongkar pasang nokennya ya Masku ya. Pasti kalian bisa Masku ya. Nonton video ini sampai habis, nggak di skip, pasti kalian bisa bongkar sendiri Masku, dijamin Masku ya. Dan kalau udah bisa ya, jangan lupa ya subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng ya, agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky.
Kalau udah kepasang semuanya, tinggal kalian kasih lagi ya olinya, biar pada saat posisi pemasangan di silinder kopnya biar mudah dan nggak ada kendala Masku. Oke Masku, saya ingatkan sekali lagi ya, bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channelnya Gigi Rizky, silahkan kalian subscribe channelnya Gigi Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Gigi Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat Masku. Ingat Masku, subscribe udah gratis, dapat ilmu mantap Masku ya. Oke Masku, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.